Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama aku Nailatul Muhasanah, NIM 87724984 dari Prodi Guru Sekolah Dasar dari UPPJJ UT Yogyakarta. Jadi di sini saya akan mengerjakan tugas filsafat ilmu. Jadi di sini saya akan mempresentasikan materi tentang pilar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara dan relevansi dalam era digital. Dalam beberapa tahun terakhir, pendidikan Indonesia menghadapi berbagai tantangan besar melalui dari mempelajari jarak jauh yang tiba-tiba diterapkan akibat pandemi, munculnya berbagai teknologi baru yang mengubah cara belajar, hingga kekhawatiran tentang penurunan kualitas karakter generasi muda. Semua pertanyaan ini membuat kita perlu kembali kepada fondasi yang kuat, yaitu pilar-pilar pendidikan yang telah diterapkan oleh Ki Hajar Dewantara. Makna pilar dalam konteks pendidikan. Sebelum membahas lebih lanjut, kita perlu memahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan pilar dalam konteks pendidikan. Secara bahasa, pilar tiang atau penyangga. Dalam bangunan, pilar berfungsi untuk menyangga agar bangunan tidak roboh. Tanpa pilar yang kuat, sebuah gedung tidak akan mampu bertahan menghadapi berbagai cuaca dan perubahan zaman. Dalam konteks pendidikan, pilar artikan sebagai nilai-nilai dasar atau prinsip fundamental yang menjadikan fondasi sistem pendidikan. Nilai-nilai ini harus cukup kuat untuk menyangga keseluruhan sistem pembelajaran, tetapi juga cukup fleksibel untuk beradaptasi dengan perubahan zaman. 3. Alasan utama mengapa prinsip-prinsip Ki Hajar Dewantara disebut sebagai pilar pendidikan Indonesia. Yang pertama, karena nilai-nilai yang fundamental. Pilar-pilar ini mengandung nilai-nilai yang tidak tergantung pada tren atau zaman tertentu. Nilai keteladanan, kemandirian, dan pendampingan akan selalu relevan dalam pendidikan. Yang kedua, karena struktur yang kokoh seperti pilar yang menganggap atap gedung, prinsip-prinsip ini menyangga keseluruhan sistem pendidikan nasional. Tanpa pilar-pilar ini, kurikulum dalam metode pembelajaran akan kehilangan arah tujuan. Yang ketiga, karena daya tahannya terhadap waktu, pilar-pilar ini telah bertahan dari masa kolonial hingga era digital saat ini, bahkan semakin terasa di tengah perubahan-perubahan yang sangat cepat dalam dunia pendidikan. Prinsip dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara adalah salah satu tokoh pendidikan Indonesia yang paling berpengaruh, lahir pada tahun 1899 dengan nama R.M. Sutarto. Ia mendirikan Teman Siswa pada tahun 1922 sebagai wadah pendidikan bagi rakyat Indonesia. Pada masa penjajahan, dari pengalaman inilah lahir 3 prinsip dasar pendidikan yang hingga kini masih menjadi pedoman sistem pendidikan. Prinsip pertama adalah ingarso sung tulodo, yang berarti di depan harus menjadi teladan. Prinsip ini mengajarkan bahwa pendidikan yang efektif dimulai dengan keteladanan guru dan orang tua yang harus lebih dulu menunjukkan perilaku yang baik sebelum menentukan siswa yang menirukannya. Contoh nyata kehidupan sehari-hari, seorang guru yang mengharapkan siswa untuk membaca, maka guru tersebut harus orang yang gemar membaca. Demikian pula orang tua yang menginginkan anaknya tidak kecanduan HP, maka orang tua harus bisa menjadi contoh dalam bangunan teknologi secara bijak. Prinsip yang kedua dalam Imadjo Mangun Karso, yang berarti di tengah harus membangun sendiri. Prinsip ini menekankan bahwa tidak boleh dijadikan objek pasif yang hanya menerima informasi begitu saja. Siswa harus diajak untuk aktif, berpikir, menemukan, dan bangun pemahaman mereka sendiri. Dalam praktik, prinsip ini mendorong penggunaan metode pembelajaran seperti penemuan bimbingan pembelajaran berbasis masalah dan proyek. Siswa tidak sekedar menerima pengetahuan, tetapi berpartisipasi aktif dalam proses konstruksi pengetahuan. Prinsip ketiga adalah Tutwuri Handayani, yang berarti di belakang harus memberi dorongan. Prinsip ini mengajarkan bahwa peran pendidikan untuk mengawasi pengendalian setiap langkah siswa, melainkan untuk memberikan dorongan dan fasilitas agar siswa dapat berkembang secara mandiri. Guru harus bersifat seperti fasilitator dalam bimbingan, bukan pengendali. Siswa perlu diberikan ruang untuk membuat keputusan sendiri, tentu saja dengan batasan yang sesuai. Yang ketiga, prinsip ini harus berkaitan dengan pelengkapi satu sama lain. Ingarso sung tulodo merupakan fondasi keteladanan. Ingmatyo Mangun Karso adalah proses pembelajaran aktif, dan Tutwari Handayani adalah metode pendampingan. Ketiga, harus belajar secara seimbang agar pendidikan dapat berjalan dengan optimal. Analisis relevansi dan tantangan di era digital. Era digital telah membawa perubahan yang sangat signifikan dalam dunia pendidikan. Pembelajaran daring, platform digital, literasi teknologi, dan berbagai inovasi lainnya menjadi bagian tak terpisahkan dari kegiatan belajar mengajar. Lantas, bagaimana relevansi pilar-pilar pendidikan Ki Hajar Dewantara di era yang serba teknologi ini? Pembelajaran digital. 1. Dalam konteks pembelajaran daring, prinsip-prinsip Ki Hajar Dewantara tetap sangat relevan. Dalam Ingarso sung tulodo, keteladanan dalam era digital bukan hanya soal perilaku di ruang kelas, tetapi juga perilaku di dunia maya. Guru yang dapat berkomunikasi dengan sopan, tepat waktu dalam memberikan feedback, dan menunjukkan etika digital yang baik, menjadi teladan bagi siswa dalam beraktivitas di dunia maya. Dalam Ingmatjo Mangun Karso, pembelajaran daring harus tetap memberikan ruang bagi siswa untuk berpikir kritis dan menemukan sesuatu sendiri. Guru dapat memfasilitasi hal ini melalui pencarian informasi di internet, diskusi online, dan proyek-proyek digital yang menunjukkan siswa untuk aktif membangun pengetahuan. Dalam Tutwuri Handayani, peran dorongan dan motivasi menjadi sangat penting dalam pembelajaran daring karena keterbatasan interaksi langsung. Guru perlu lebih kreatif dalam memberikan apresiasi dan dukungan melalui bagaimana platform digital.
Literasi digital. Dalam era digital, tantangan terbesar adalah literasi digital. Sistem harus mampu menggunakan teknologi secara cerdas, tetapi juga memiliki karakter yang kuat agar tidak tertrips ke dalam informasi hoak, bullying, dan dampak negatif lainnya. Disinilah prinsip Ingarso Sung Tulodo menjadi sangat penting. Jika guru dan orang tua menunjukkan keteladanan dalam menggunakan teknologi secara bijak, siswa akan meneladani. Selain itu, siswa Ingartyo Mangunkarso seringkali membantu siswa untuk berpikir kritis dalam menyaring informasi yang dapat di internet. Pembentukan karakter. Tantangan lain yang tidak kalah penting adalah pembentukan karakter di era digital. Siswa zaman now cenderung lebih mudah terdistraksi oleh media sosial dan perubahan drastis dalam cara berkomunikasi. Prinsip Turwuri Handayani mengajarkan bahwa teknologi harus menjadi alat untuk memberdaya siswa, bukan mengendalikan mereka. Guru dan orang tua perlu memberikan dorongan yang tepat agar siswa dapat menggunakan teknologi secara produktif. Peran guru di era digital, peran guru mengalami pergeseran. Guru bukan lagi satu-satunya sumber pengetahuan karena siswa dapat dengan menemukan informasi dari internet. Namun, justru disinilah nilai-nilai Ki Hajar Dewantara menjadi semakin penting. Guru bergeser dari sekadar memberi informasi menjadi fasilitator, pembimbing, dan teladan. Setelah menganalisis prinsip-prinsip Ki Hajar Dewantara dalam konteks digital, pengambilan beberapa kesimpulan penting. Pertama, pilar-pilar pendidikan yang diteladani oleh Ki Hajar Dewantara tetap sangat relevan meskipun telah berusia hampir 1 abad. Nilai-nilai keteladanan, kemandirian, dan pendampingan tidak akan usai oleh waktu. Kedua, tentang pendidikan era digital seperti pembelajaran daring, literasi digital, dan pembentukan karakter dijawab melalui peran prinsip-prinsip tersebut secara kreatif dan adaptif. Ketiga, pilar ini dapat menjadi jawaban bagi berbagai persoalan pendidikan nasional saat ini, seperti menurut mutu pendidikan, karakter generasi muda, dan kesenjangan akses pendidikan. Solusinya, untuk menjawab persoalan pendidikan nasional saat ini, kita perlu mengetahui pilar-pilar pendidikan melalui penguatan keteladanan guru dan orang tua harus contoh yang baik dalam segala hal, termasuk dalam menggunakan teknologi digital. Yang kedua, meningkatkan kemandirian siswa. Pembelajaran harus mendorong siswa untuk berpikir kritis dan tidak membangun pada informasi siap saji. Yang ketiga, pendampingan yang tepat. Guru harus memberikan dorongan dan bimbingan yang sesuai agar siswa dapat berkembang secara optimal. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.